Hai, welcome back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Salam kompak selalu, salam mengudara buat teman-teman semuanya. Oke, baik, langsung saja. Ini adalah tanaman hias lili Paris atau bahasa lain disebut juga dengan spider plant. Nah, teman-teman, jadi lili Paris ini adalah tanaman hias yang sangat-sangat populer yang memang saya rekomendasi buat teman-teman semuanya yang punya lahan kecil di rumah ataupun taman kecil di rumah. Sebenarnya sih tidak mesti di taman ya, akan tetapi kalau misalkan kita tanamnya itu di dalam pot atau di dalam polybag cukup bagus juga. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara memperbanyak lili Paris ini, yaitu dengan membelah diri kayak amuba ya teman-teman. Nah, jadi lili Paris ini adalah termasuk tanaman hias yang cukup gampang dalam membudidayakannya. Jadi ini saya tanamnya hampir 1 bulan yang lalu, awal-awal saya ngonten. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin memperbaharuinya. Saya ingin menanamnya di area tanah. Jadi awal penanaman dulu saya menanamnya itu 1 helai saja teman-teman. Sebenarnya setengah helai ini juga bakalan hidup si lili Paris ini, asalkan ini nih seperti ini kan ada kayak balon-balon akarnya itu kita lempar itu aja sih sebenarnya itu sudah hidup ya teman-teman. Oke, baik, jadi untuk cara pembelahannya seperti ini ataupun cara membudidayakannya seperti ini. Oke, ini beberapa lili Paris koleksi saya. Sebenarnya di depan ataupun di samping ini cukup banyak juga. Oke, ini setelah saya cuci biar bersih saja. Kalau misalkan teman-teman gak cuci juga nggak apa-apa. Oke, langsung saja saya bakal sedikit membelah-belah mereka. Karena cara ini adalah cara memperbanyak si lili Paris ini, dan saya di sini bakal menanamnya di area tanah seperti ini yang sudah saya sedikit modifikasi. Semoga jadinya keren ya teman-teman. Jadi untuk media tanam yang saya pakai di sini adalah campuran kotoran hewan sama saya memakai pasir bangunan. Kalau misalkan teman-teman pakai tanah itu lebih bagus lagi ya. Oke, langsung saja kita bakal sedikit mengobrak-abrik si lili Paris ini. Jadi ya segini aja nih teman-teman. Kalau misalkan mau tanam ini segini aja cukup. Ini kita belah-belah aja. Karena ini saya perlunya banyak, jadi kita belah sekecil mungkin. Asalkan dia itu masih ada ke sisa akarnya sedikit, walaupun hanya sehelai, asalkan ada akarnya itu bakalan tumbuh. Nah, jadi yang teman-teman lihat itu yang putih-putih itu kayak balon, itu isinya air teman-teman. Bukan air sih, kayak bonggol gitu loh. Kalau di tanaman adenium itu namanya bonggol, mungkin ini di tanaman lili Paris itu namanya bonggol kali ya. Jadi sebenarnya kita melempar si bonggol ini saja, kita taburi ke area tanah, itu sudah tumbuh teman-teman, nggak harus ada daun hijau ini, itu sudah tumbuh. Saya pernah mempraktekkan dan di lain kesempatan saya bakal bikin tutorialnya ya. Oke, langsung saja kita siapkan media tanamnya, langsung saja kita mulai untuk penanamannya. Jadi untuk cara penanamannya seperti ini, saya bakal menanam dengan 2 lapisan. Nah teman-teman, sambil menunggu saya menanam, saya ingin sedikit bercerita apa sih manfaat dari tanaman hias lili Paris ini. Jadi tanaman hias ini memang cukup populer banget, karena maksud saya selain warnanya hijau yang imut-imut seperti ini, dia ini mampu menetralkan kadar udara ataupun kalau misalkan apa sih namanya, populasi. Kalau misalkan teman-teman itu yang di rumahnya itu banyak debu atau aliran udaranya itu kurang bagus, teman-teman wajib punya, karena memang
dia bisa membaguskan udara di dalam rumah kita. Nah teman-teman, ini untuk satu bagian sudah jadi. Saya sudah mengaturnya sedemikian rupa cantik. Menurut saya kurang tahu dengan pikiran teman-teman semuanya. Dan kemarin saya juga menanam krokot. Jadi krokot itu saya tanam di tengah-tengah lili paris, yang kiri kanannya itu ada lili paris, dan di tengah-tengahnya itu saya mau menanam si krokot. Oke, setelah seperti ini teman-teman bisa siram saja sehari 1 kali boleh. Kalau misalkan kering sekali, teman-teman boleh siram pagi sama sore hari, karena memang lili paris ini tanpa disiram pun, agak-agak kering pun dia bakalan tumbuh teman-teman, jadi jangan takut. Jadi untuk misalkan teman-teman mau memupuknya, itu sebenarnya sih kalau lili paris ini nggak terlalu banyak menginginkan pupuk ya. Dia itu hanya dengan mendapatkan sedikit sinar matahari saja, dia itu bisa tumbuh dengan sangat-sangat cantik. Ini adalah koleksi lili paris saya yang ada di dalam rumah deket kamar mandi. Saya menatanya di sini karena memang dia itu mampu membersihkan polusi udara yang ada di rumah kita. Jadi saya memasukkan ke dalam pot seperti ini dan saya susun aja di bawah-bawah dinding rumah saya. Nah teman-teman, jadi setelah ataupun hasil dari yang saya lihat, saya menempatkan di beberapa area, yaitu area terbuka dan area tertutup. Ini saya menempatkan di dalam kamar. Jadi yang di dalam kamar ini daunnya itu bagus banget teman-teman. Daunnya itu bersih, bagus. Jadi bagian-bagian apa ya? Pokoknya hijaunya itu hijau yang sangat-sangat enak dipandang mata. Ada hijau sangat hijau, ada yang hijau yang agak soft gitu. Jadi ada beberapa warna yang timbul kalau misalkan kita menempatkan di area yang di dalam rumah. Nah kalau ini saya menempatkan di area taman yang memang sedikitnya itu mendapatkan cahaya sinar matahari. Jadi daunnya itu lebih besar-besar dibandingkan yang tadi loh teman-teman. Dan warnanya ini sama rata. Kalau misalkan daun muda itu hampir sama dengan daun tua. Jadi benar-benar warnanya itu lebih sangat-sangat mencolok. Jadi teman-teman boleh menempatkan di area mana aja, karena dia itu jangankan di tanah, teman-teman hanya kasih satu buah toples, terus teman-teman kasih air, dan teman-teman memasukkan si lili paris ini, dia juga bakalan tumbuh dengan sangat-sangat bagus sekali. Teman-teman boleh menempatkannya di atas meja, misalkan itu sangat-sangat oke sekali. Dan saya rekomendasi buat teman-teman yang memang punya rumah minimalis, ini wajib punya tanaman ini karena memang ini sangat-sangat cantik sekali kalau misalkan teman-teman menempatkan di area meja tamu. Nah teman-teman, apa lagi ya? Sudah, kayaknya saya sudah. Nah ini adalah jadi cara memperbanyak lili paris ini teman-teman, nggak harus dari membelah batang yang seperti saya lakukan tadi. Dia kalau misalkan batangnya sudah tua, dia mengeluarkan bunga seperti ini. Nah ini saya pelankan sedikit videonya. Jadi nah bunga itu nanti dia tuh bakal menjulur panjang teman-teman, dan bakal berdaun. Jadi si daunnya itu ataupun si sulurnya itu boleh teman-teman potong dan teman-teman tanam lagi ke pot yang lain. Jadi hampir sama kayak tanaman stroberi, dia itu lama-lama mengeluarkan sulur, dan sulurnya itu yang kita tanam. Oke baik teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit ocehan saya tentang tanaman hias lili paris ini, atau bahasa lain disebut juga dengan spider plant. Kalau misalkan saya salah, teman-teman boleh komen di kolom komentar, tolong diperbaiki. Oke, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.